Ya, kami kembali terhubung dengan Mbak Adita Irawati. Mbak Adita, tadi infonya Mbak ini meninjau secara langsung ya bagaimana arus mudik yang ada hari ini. Bagaimana hasil tinjauannya, Mbak? Ya, memang tinjauan kami tidak sampai ke yang titik-titik padatan ya. Saat ini kami bersama Polri akan melakukan pelepasan mudik gratis dulu di Monas. Baru setelah itu kami akan meninjau ke Pasar Senen ya, Stasiun Senen. Namun demikian memang dari laporan tim lapangan termasuk juga dari Korlantas Polri maupun juga dari pengelola jalan tol, memang di jalan tol sekarang ini kepadatan rasanya menjadi hari puncak ya untuk hari ini. Gitu. Tadi juga sudah sempat dilakukan berbagai rekayasa. Ada beberapa yang kemudian sudah terurai, tapi memang ada di beberapa ruas, khususnya yang masih ada di sekitar rest area ya, yang masih terjadi kepadatan. Namun demikian tentu pihak kepolisian berupaya keras ya untuk bisa mengurai, dan rasanya nanti rekayasa akan terus dilakukan sampai malam sesuai jadwal, dan bisa lagi nanti ditinjau kalau memang perlu diperpanjang, bisa saja diperpanjang. Gitu. Oke, kemudian kan ada informasi tentang rekayasa lalu lintas mulai dari ganjil genap, kemudian kontraflow yang akan diberlakukan begitu Mbak Adita. Kalau melihat situasi pada hari ini, apakah saat ini sudah ada yang berjalan di ruas tol? Ya, sudah berjalan, itu adalah one way ya, dan juga sebagian ada kontraflow, khususnya di kilometer 72 ke atas yang menuju ke Trans Jawa ya. Ini memang perlu dilakukan karena volume kendaraan sudah hampir mendekati kapasitas jalan tol itu sendiri. Jadi kita biasanya punya rasio itu kalau sudah 0,6 atau 0,7 sudah saatnya dilakukan rekayasa. Ya, salah satunya yang memang dilihat paling efektif adalah menjadikan one way atau juga sebagian di kontraflowkan gitu. Ini sudah berjalan, jadwal sebenarnya akan terus berlangsung sampai besok malam ya. Oke. Sampai terus terjadi kepadatan, sangat mungkin itu akan diperpanjang. Dan sebaliknya, jika memang terjadi situasi yang lebih kondusif, bisa saja kemudian kita akhiri. Itu sangat tergantung dari situasi lapangan, dan pihak Korlantas Polri lah yang nanti akan melakukan keputusan ya, seperti apa nanti rekayasa akan diperpanjang atau diselesaikan. Gitu. Oke, Mbak Adita, kemudian masyarakat juga penasaran ketika skema one way kemudian juga ganjil genap ini diberlakukan. Nah, apa yang terjadi dengan masyarakat yang memang sudah terlanjur di tol? Apakah ada sanksi yang diterapkan atau ada imbauan hanya memutar balik atau seperti apa? Ya, tentu akan ada waktu untuk transisi ya. Jadi ketika akan dilakukan katakanlah nanti jam 10 malam misal ya, itu jam setengah 7, jam 7 itu pihak polisian bersama operator jalan tol sudah melakukan istilahnya pembersihan ya. Dalam arti dikosongkan dulu, disterilkan untuk kemudian nanti dilakukan rekayasa. Jadi memang tidak semerta-merta gitu ya. Makanya memang penting banget masyarakat mengikuti informasi yang disampaikan oleh pihak operator jalan tol maupun oleh pihak polisian. Namun demikian, jika memang ternyata saat rekayasa sudah terlanjur di dalam, tentu itu tidak akan kita lakukan tindakan ya, tetap bisa berjalan gitu, mengikuti alur yang ada, dan sampai nanti di jamnya, katakanlah misalnya ini yang biasanya agak rentan kan ganjil genap ya, ketika kemudian ternyata ganjil genapnya berlangsung, dia sudah di dalam, ya tidak ada masalah, tetap boleh berjalan, tidak akan dikeluarkan gitu ya, tetapi di pintu-pintu masuknya sudah jelas akan di screening untuk bisa dihambat atau dilarang sesuai dengan ganjil genapnya. Oke, nanti kita akan diskusi lagi bersama dengan Mbak Adita, pemirsa, khususnya terkait dengan fasilitas pendukung di sepanjang jalur tol. Namun jangan kemana-mana pemirsa, kita akan lanjutkan dialog kita usai jeda berikut. Pemirsa, Breaking News masih akan kembali usai jeda berikut.